warahmatullahi wabarakatuh. Kontrak bisnis. Satu pengertian kontrak bisnis. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Dua, syarat sahnya kontrak. Satu, syarat subjektif. Syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan. Meliputi satu, kecakapan untuk membuat kontrak, yaitu dewasa dan tidak sakit ingatan. Dua, syarat objektif. Syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum. Meliputi satu, suatu hal objek tertentu. Dua, suatu sebab yang halal. Tiga, azas dalam berkontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas satu, konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Dua, kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenal apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Tiga, Pancasila Servedai, artinya kontrak ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak yaitu satu, azas kepercayaan. Dua, azas persamaan hak. Tiga, azas keseimbangan. Empat, azas moral. Lima, azas kepatutan. Enam, azas kebiasaan. Tujuh, azas kepastian hukum. Empat, sumber hukum kontrak. Satu, persetujuan para pihak kontrak. Dua, undang-undang selanjutnya yang lahir dari undang-undang ini dapat dibagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang karena suatu perbuatan. Selanjutnya, risiko, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Satu, risiko. Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam kontrak. Dua, wan prestasi. Prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan suatu dan tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya dianggap wan prestasi bila seseorang satu, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Tiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Empat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Tiga, keadaan memaksa. Untuk dapat dikatakan suatu keadaan memaksa yaitu satu, di luar kekuasaannya. Dua, memaksa. Tiga, tidak dapat diketahui sebelumnya. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak, contoh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Ada yang bersifat tidak mutlak, contohnya berupa suatu keadaan di mana kontrak masih dapat dilakukan tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, macam-macam kontrak dan berakhirnya kontrak. Satu, perjanjian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau kreditur dengan pihak lain atau debitur yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian kredit uang dan perjanjian kredit barang. Perjanjian kredit uang, para pihak menurut pasal 16 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, setiap pihak yang melakukan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat wajib memiliki izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat. Persyaratannya adalah satu, susunan organisasi dan pengurusan. Dua, permodalan. Tiga, kepemilikan. Empat, keahlian di bidang perbankan. Lima, kelayakan rencana kerja. Enam, hal-hal lain yang ditetapkan bank. Meskipun suku bunga menurut undang-undang tidak boleh lebih dari 6%, tetapi dalam praktik bisnis kesepakatan antara kreditur dan debitur biasanya boleh lebih dari yang ditentukan. Yang penting bunga itu ada. Batas maksimum pemberian kredit menurut Undang-Undang Perbankan pasal 11 ayat 2 yaitu tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jaminan untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur yang perlu diperhatikan adalah studi kelayakan kerja dan prospek bisnis dari debitur. Dalam perjanjian kredit perlu diatur jangka waktunya mengingat kredit adalah kontrak yang suatu waktu harus dikembalikan. Selanjutnya, perjanjian leasing atau kredit barang adalah perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan
hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar. Ciri-ciri pokok kredit adalah hak milik atas barang baru beralih setelah lunas pembayaran. 2. Sewaktu-waktu lessor bisa membatalkan kontrak bila leasing lalai. 3. Leasing bukan perjanjian kredit murni. 4. Ada registrasi kredit. 5. Menyangkut barang atau objek khusus. 6. Memperoleh pemakaian menjadi tujuan utama. 7. Ada hubungan antara lamanya kontrak dengan jangka waktu pemakaian objek leasing. 8. Tenggat waktu kontrak berlaku tetap. 9. Tenggang waktu tertentu sesuai dengan maksud para pihak seluruhnya atau hampir sama dengan lamanya pemakaian barang yang merupakan objek perjanjian dari segi ekonomi menurut perkiraan para pihak. Selanjutnya, perjanjian keagenan dan distributor. Agen adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan, sedangkan keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek dan suatu perusahaan dalam menunjukkan untuk melakukan perakitan atau pembuatan atau manufaktur serta penjualan atau distribusi barang modal atau produk industri tertentu. Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di suatu pihak, konsumen di lain pihak. Status hukum keagenan. 1. Hukum keagenan hanya diatur oleh keputusan menteri saja. 2. Kontrak harus ditandatangani secara langsung antara prinsipal dan agen. 3. Kontrak antara prinsipal dan agen wajib didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 4. Persyaratan untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran menurut Instruktur Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985. Selanjutnya, perjanjian franchising dan licensing merupakan salah satu bentuk lain dari praktik bisnis yang paling umum, biasanya di bidang restoran cepat saji. Kontrak pada perjanjian ini dapat berakhir karena 1. Pembayaran, 2. Penawaran pembayaran tunai, 3. Pembayaran utang, 4. Kompensasi, 5. Pencampuran utang, 6. Pembebasan utang, 7. Hapusnya produk yang dimaksud dalam kontrak, 8. Pembatalan kontrak, 9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan, 10. Lewat waktu. Selanjutnya, perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Sumber hukum pokok dan utama dalam ekonomi syariah adalah kitab suci Al-Quran. Setiap akad dalam ekonomi syariah harus memenuhi ketentuan akad, yaitu 1. Rukun akad seperti penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab kabul. 2. Syarat akad seperti barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam pemilikan. Macam-macam praktik bisnis menurut prinsip ekonomi syariah antara lain bagi hasil dan jual beli. Ekonomi syariah juga mengenal bentuk simpanan, sewa, jasa, atau kegiatan lain yang lazim. Garis besar kontrak bentuk yang lazim yaitu judul, pembukaan, pihak-pihak, latar belakang, isi, dan penutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.